Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagus Pangestu dengan nomor induk mahasiswa 19320001, jurusan Teknik Mesin Universitas Jana Bodra Yogyakarta, yang akan mempresentasikan tugas besar sistem perpipaan pada kolam renang dengan dosen pengampu Dr. Muhammad Samsiro. Yang pertama, apa itu sistem perpipaan? Sistem perpipaan adalah suatu sistem di mana rangkaian pipa yang saling terhubung untuk menyalurkan suatu zat cair dari suatu penampungan awal menuju penampungan tujuan, baik secara seri maupun paralel. Pada suatu rangkaian perpipaan dibutuhkan komponen-komponen pendukung seperti pompa, katup, fitting, alat ukur, dan lain-lain sebagainya. Selanjutnya, sistem pengolahan air kolam. Terdapat 3 tipe kolam yang digunakan pada bangunan utama sebuah kolam renang berdasarkan cara pertukaran air di dalamnya. Yang pertama, pengaliran, pengisian, dan kuras atau fill and draw tipe. Kolam diisi dengan air bersih dan digunakan dalam periode waktu tertentu sampai terjadi perubahan pada fisik air hingga dianggap kotor. Selanjutnya, seluruh air akan dikeluarkan dari dalam kolam dan dilakukan pengisian ulang menggunakan air bersih. Yang kedua, pengaliran terus-menerus atau flow tox tipe. Kolam diisi dengan air bersih melalui pengaliran pada salah satu sisi kolam, dan pada bagian sisi yang lain air dialirkan keluar kolam, sehingga kolam akan selalu terisi dengan air bersih. Pada tipe ini, parameter fisik air akan selalu terjaga dan merupakan tipe terbaik dalam pertukaran air kolam, tetapi membutuhkan air dengan jumlah yang banyak selama masa operasional. Yang ketiga, pengaliran sirkulasi atau regulating tipe. Kolam diisi dengan air bersih dan selanjutnya dilakukan penyaringan secara terus-menerus. Air pada kolam dialirkan menuju alat penyaring dan selanjutnya dialirkan kembali menuju kolam dengan batasan waktu tertentu. Pada kolam tipe ini tidak membutuhkan banyak air, tetapi kolam harus dilengkapi dengan sebuah sistem perpipaan dan peralatan penunjang untuk melakukan proses sirkulasi. Selanjutnya, sirkulasi kolam pada circulating tipe. Yang pertama, sistem perluapan overflow. Kolam dengan sistem sirkulasi overflow ditandai dengan air kolam yang melimpah baik pada satu sisi atau keseluruhan. Air kolam yang melimpah tersebut selanjutnya mengalirkan ke dalam saluran yang berada di sisi kolam atau gutter menuju bak penampungan atau bak balancing tank. Selanjutnya air tersebut akan dialirkan menggunakan tenaga dari mesin pompa menuju alat penyaring atau filter dan disalurkan kembali menuju lubang inlet sirkulasi kolam dalam kondisi bersih. Bisa dilihat air kolam di sini keluar menuju saluran gutter dan selanjutnya menuju ke balancing tank. Dari balancing tank dihisap oleh pompa dan diteruskan ke pipa tekan menuju filter pasir dan disalurkan kembali menuju inlet dalam kolam renang. Selanjutnya, yang kedua, sistem penyerapan atau skimmer. Berbeda dengan sistem perluapan overflow di mana muka air setinggi dinding kolam, maka pada sistem penyerapan skimmer muka air didesain lebih rendah dari dinding kolam agar tidak keluar dari kolam. Proses sirkulasi dimulai dengan memasukkan air ke dalam outlet dan mengalir menuju bak pengumpul atau skimmer box. Selanjutnya air akan dipisahkan
dengan kotoran yang akan ikut masuk ke dalam dan dialirkan kembali menuju inlet kolam melewati alat penyaring filter dan dengan bantuan tenaga dari mesin pompa. Pada waktu muka air kolam naik karena penggunaan atau akibat air hujan, air langsung dialirkan menuju saluran pembuangan yang telah disiapkan dan secara pengisian air kembali terjadi pengurangan volume dapat dilakukan secara langsung pada kolam. Bisa dilihat air kolam dihisap dengan pompa menuju filter yang dari main drain, skimmer box, dan saluran vakum diserap menuju pompa, dan pompa menyalurkan ke pipa tekan menuju filter. Dari filter air sudah bersih keluar menuju saluran inlet. Selanjutnya perlengkapan pada sistem pipa kolam renang. Yang pertama, pipa di sini menggunakan pipa PVC tipe AW. Biasanya diperlukan sebagai media penyalur air dingin dan limbah buangan ringan atau berat. Pada umumnya tersedia ukuran dari setengah inci sampai 1 inci. Pipa ini banyak digunakan pada saat membangun saluran air yang memiliki tekanan tinggi seperti plumbing gedung, kolam renang, berbaan bawah tanah, dan lain-lain. Yang kedua adalah pompa. Pompa di sini menggunakan pompa sentrifugal yang ada di gambar. Ini motor dan pompa ini sudah jadi satu. Dan yang bulat ini adalah filter. Filter di sini untuk menyaring kotor-kotoran yang besar-besar seperti daun, lumut, dan lain sebagainya. Lubang dari sebelah kanan filter ini dari saluran main drain atau balancing, kemudian dihisap oleh pipa pompa dan disalurkan ke atas menuju filter dan disalurkan ke inlet ke kolam renang. Selanjutnya yang nomor 4, balancing tank. Balancing tank di sini digunakan pada sistem overflow yang berfungsi sebagai penampung luapan air dari kolam utama untuk selanjutnya dialirkan kembali menuju kolam melalui lubang-lubang inlet yang telah dibuat. Ketika kolam digunakan akan terjadi luapan ketika terjadi hujan, maka air kolam dialirkan menuju balancing tank dan air yang tidak bisa ditampung ke balancing tank disalurkan keluar menuju drainase. Selanjutnya yang kelima adalah inlet. Inlet di sini adalah titik nozzle yang tersambung dengan jaringan pipa sirkulasi di mana air masuk menuju kolam setelah melalui proses penyaringan pada sebuah filter. Jumlah titik inlet yang diperlukan oleh suatu kolam dapat ditentukan berdasarkan volume air dan lama waktu sirkulasi atau turnover yang digunakan untuk kapasitas aliran dalam waktu suatu inlet berkisar 5-7 meter kubik per jam. Terdapat 2 jenis inlet, yaitu well inlet di mana air mengalir melalui dinding kolam dan floor inlet di mana air mengalir melalui lantai kolam renang. Yang keenam, main drain. Main drain pada kolam tipe overflow dibutuhkan suatu titik hisap sebagai tempat pengambilan air yang selanjutnya dialirkan menuju filter dan dialirkan kembali menuju kolam dengan bantuan tenaga pompa. Yang ketujuh adalah skimmer box. Alat ini digunakan untuk kolam
dengan sistem sirkulasi skimmer, fungsi sebagai titik hisap untuk pompa sirkulasi semenjak penempatan yang disesuaikan dengan muka air kolam di dinding atau tepatnya di dinding kolam, maka kotoran yang akan mengambang akan turun menghisap melalui alat ini. Yang ke-8, valve valve atau katup bola. Disebut valve valve karena katup penutup tersebut bulat. Pengoperasian katup ini hanya memutar tuas ke arah close atau open. Ketahanan bola katup ini terhadap tekanan air sangat baik. Valve berbahan PVC juga tahan terhadap sifat korosif atau klorin. Yang merah ini adalah tuas untuk memutar close atau open airan air pada kolam. Selanjutnya, contoh studi kasus. Pada contoh studi kasus ini saya ambil tabel estimasi pengunjung, kapasitas kolam. Terdapat 3 kolam. Yang kolam pertama untuk anak-anak, estimasi pengunjung 2.813, kolam kedua 1.800, ketiga 107, dengan total 407 20 untuk anak-anak. Sedangkan dewasa, kolam pertama 1.500, kolam kedua 960, yang ketiga 57 dengan total 2.517. Di sini menggunakan sistem overflow, di mana bisa dilihat ada balancing tank, terdapat 2 pompa, ada filter, pipa yang ini yang berwarna biru ini dari balancing tank. Air ini dihisap menuju pompa dan selanjutnya dialirkan menuju filter. Yang ungu ini dari main drain. Selanjutnya dari filter menuju ke bawah menuju inlet ke kolam renang. Di sini juga terlihat ada katup, terdapat dari pipa hisap, terdapat dilihat ada 1, 2, terdapat 4 katup, dan untuk keluar atau pipa tekan terdapat 2 katup. Yang untuk di gambar ini saja. Selanjutnya, data hasil perhitungan. Di sini saya cuma menampilkan data hasil perhitungan saja, di mana diameter pipa hisap adalah 0,071 meter atau 2,8 inci. Dengan ukuran pipa standar tersebut, kecepatan aliran yang sesuai dengan persamaan kualitas adalah 1,8 meter per sekon. Untuk pipa tekan, ukuran yang digunakan adalah pipa dengan dimensi. Di sini saya bulatkan menjadi 3 inci dengan dibulatkan menjadi 3 inci dengan dimensi pipa didapat 2,41 meter per sekon. Maka perbedaan head kecepatan aliran ialah 0,13 meter. Di sini ada juga tabel koefisien kerugian kelembapan pipa hisap. Menggunakan jumlah elbow atau belokan 45 derajat, jumlah 7, dengan jumlah koefisien 12,6, T atau letter T dengan jumlah 12, dengan jumlah koefisien 10,8, dengan katup terdapat 2 buah dengan jumlah koefisien 11,4. Jadi semua kelengkapan kerugian koefisien kerugian kelengkapan pipa hisap dengan jumlah 34,80. Sedangkan
Sebelah kanan tabel koefisien kerugian kelembapan pipa tekan. Jumlah ilbu ada 16 dengan jumlah koefisien 28,8 dengan T atau letter T 38, jumlah koefisien 21,5, katup 8 dengan jumlah koefisien 45,6. Jadi seluruhnya ada jumlah 105,9. Selanjutnya di sini pada perancangan ini jumlah pompa yang digunakan sebanyak 2 unit yang akan digunakan secara bergantian untuk menjaga agar umur pompa bisa bertahan lebih lama dan juga digunakan sebagai pompa cadangan. Dan berdasarkan perhitungan yang telah dilakukan, maka didapat daya pompa dan juga daya motor yang dibutuhkan serta beberapa hasil lainnya seperti yang pertama, kapasitas pompa yaitu 0,008 meter kubik per sekon, head pompa 89,66 meter, putaran pompa 1500 rasio putaran per menit, jenis pompa pompa sentrifugal single stage, kecepatan spesifik yaitu 2026 rasio putaran per menit, tipe impeller radial flow, pergerakan pompa dengan motor listrik, daya pompa 9,40 kW, daya motor 11,87 kW. Mungkin itu presentasi dari saya. Ada saran kata kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.